Akan tapi tidak boleh mengkhususkan, sebab kekhususan adalah tanggung atau tugas syariat. Manusia tidak boleh mengkhususkan perkara metode ibadah kalau tidak pernah dikhususkan oleh Allah Rasulnya. Sebab itu adalah at-takhsisu laisa lil mukallafin kata para ulama. Takhsis manusia bukan tugas orang mukallaf, yaitu kita yang dibagi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh nuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Mas Ustadz Wahabi, kaidah yang Anda pakai itu adalah kaidah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan tentunya semua amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya hadir kembali untuk mereaksi video-video dari Ustadz Wahabi. Video ngawur dan kengacauannya. Orang-orang Wahabi selama ini kita tahu dirinya melarang orang ini menghususkan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan amal-amal tertentu. Katanya ini tidak disyariatkan. Tidak ada syariat di dalam Islam dan tidak ada dalilnya. Khawatirnya orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi ini tidak paham apa yang namanya dalil. Karena dalil yang dianggap dalil oleh ulama, tetapi oleh Ustadz Wahabi itu dianggap bukan dalil. Dan ini diagung-agungkan dan diikuti oleh jamaahnya. Sekali lagi, karena jamaahnya mayoritas adalah orang yang tidak bisa membaca kitab, sehingga apa yang disampaikan dari mulut orang-orang Wahabi, dari ustadz-ustadznya, dianggap sebuah kebenaran tanpa bisa mengecek kebenaran itu sendiri. Jadi orang Wahabi membuat kaidah dilarang menghususkan sesuatu amal ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu. Padahal kaidah pelarangan ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah dan sahabat. Tidak pernah Rasulullah dan sahabat itu membuat larangan yang demikian. Tidak ada larangannya, tidak ada sinyal dari Rasulullah ataupun para sahabat untuk melarang mengerjakan amaliyah tertentu, misalnya ngaji Al-Quran surat Yasin misalnya, di malam tertentu, di waktu-waktu tertentu, misalnya malam Jumat. Ini dilarang, tidak ada sinyal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang-orang Wahabi membuat syariat sendiri, membuat larangan sendiri. Katanya ini menambah-nambah ibadah yang tidak diajarkan, tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya. Padahal apa yang dianggap dalil oleh ulama-ulama terdahulu, orang Wahabi tidak paham bahwa itu adalah dalil. Karena tidak dianggap dalil oleh orang-orang Wahabi. Di mana ada larangan seperti itu? Bahwa tidak boleh mengerjakan, misalnya sekarang yang dikerjakan oleh orang-orang Aswaja, mengadakan yasinan setiap malam Jumat misalnya, atau kegiatan baca surat Waqiah setiap malam Jumat, atau ada kumpulan apa membaca ini setiap malam ini, malam-malam tertentu. Itu namanya menentukan ibadah tertentu pada waktu tertentu. Ini kalau terjadi pada orang-orang Aswaja, maka dianggap sebagai sesuatu yang tidak punya dasar, tidak punya dalil, dianggap sebagai bid'ah yang sesat. Karena setiap bid'ah itu sesat. Jadi ibadah tertentu tidak boleh dilakukan secara terus-menerus di waktu-waktu tertentu. Padahal mereka itu mengadakan kajian rutin misalnya setiap malam Jumat, setiap malam Ahad, ba'da maghrib misalnya. Rutin setiap hari, setiap malam Jumat ba'da maghrib mengadakan kajian rutin setiap hari. Kajian itu adalah ibadah. Kalau dikerjakan pada waktu tertentu secara khusus, mudawamah, mustamirah, terus-menerus, istimror,
Maka ini juga apa namanya? Padahal jelas Ibnu Taimiyah. Orang-orang Wahabi yang tidak percaya silakan buka kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri menganggap bid'ah, menganggap sesuatu pengajian ya, kajian yang dilaksanakan pada waktu tertentu secara mudawamah terus-menerus. Misalnya setiap malam Ahad mengkaji kitab hadis terus seperti itu. Ada kajian setiap malam Ahad setelah ba'da maghrib terus seperti itu dianggap bid'ah. Karena ada apa? Yaitu kaidahnya Wahabi membuat ibadah dilaksanakan, mengerjakan ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu ini dilarang oleh ustadz-ustadz Wahabi. Padahal tidak ada sinyal dari Rasulullah pelarangan seperti itu. Dan ulama ternyata tidak sama pemahamannya dengan ustadz-ustadz Wahabi ini. Baik, saya beri contoh. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah seorang Al-Hafidh, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih, kitab hadis nomor 1 paling Sahih Bukhari. Baik, ini yang dipahami oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Baik. Ini adalah kitab Fathul Bari, syarah dari kitab Sahih nomor 1 di dunia, yaitu Sahih Bukhari. Juz atau jilid keempat, tepatnya yang saya ini halaman 61. Di sini ada babuman ata masjidah Quba'in kulla sabtin. Babuman ata masjidah Quba'in kulla sabtin. Bab orang yang mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Haddatsana Musa ila akhirih qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masyian wa rakiban. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu masyian wa rakiban, baik jalan kaki ataupun menunggang. Terus di belakang ada bab lagi, babu ityani Masjid Quba'in masyian wa rakiban. Bab mendatangi Masjid Quba baik dengan masyian jalan kaki atau berkendara. Haddatsana ila akhirih kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba rakiban wa masyian. Rasulullah mendatangi Masjid Quba rakiban, berjalan mengendara, wa masyian dan jalan kaki ila akhirih. Nah, ini komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini ala tilafi turuqihi, dari berbagai rawinya, dari berbagai jalannya, dalalatun ala jawasi tahsisi ba'dil ayyam, adalah sebagai dalil bolehnya menentukan sebagian hari-hari tertentu bi ba'dil a'mali sholihati, untuk mengerjakan sebagian amal-amal soleh, wal mudawamah ala dzalika, dan menetapi merutini pekerjaan tersebut. Jadi diambil paham dari hadis Rasulullah mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik masyian jalan kaki au rakiban atau berkendara, maka disimpulkan oleh ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa hadis ini sebagai dasar bolehnya menentukan waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan amal-amal tertentu, bukan dilarang, tidak boleh oleh Wahabi ya.